Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Thomas Kasaputra dengan NIM 202406100077. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel berjudul Reforma Agraria dan Konflik Penguasaan Tanah Ulayat yang mengkaji konflik tanah masyarakat adat di Indonesia serta perbandingannya dengan sistem pengakuan hak tanah adat di Australia dan Selandia Baru. Latar belakang konflik agraria di Indonesia merupakan masalah yang struktural yang telah berlangsung lama. Dalam Konsorsium Perbaruan Agraria 2024 mencatat lebih dari 450 konflik agraria dan sekitar 35% diantaranya berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya mencakup kepemilikan tanah, tapi juga berkaitan dengan identitas budaya, keberlanjutan hidup, dan keadilan bagi masyarakat adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu mengapa pengakuan hukum terhadap tanah ulayat di Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang efektif, dan apa saja kelemahan dalam implementasi regulasi tanah adat, serta bagaimana sistem pengakuan tanah adat di Australia dan Selandia Baru jika dibandingkan dengan di Indonesia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pengakuan tanah ulayat di Indonesia, mengkaji konflik penguasaan tanah ulayat melalui studi masyarakat adat, membandingkan sistem pengakuan hak tanah dengan Australia dan Selandia Baru, serta merumuskan reformasi hukum agraria yang lebih berkeadilan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, empiris, dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus konflik tanah ulayat, dan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem pengakuan hak tanah adat di Indonesia, Australia, dan Selandia Baru. Kerangka hukum di Indonesia. Secara normatif, di Indonesia telah mengakui hak masyarakat adat melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 serta Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Namun, regulasi turun seperti Permen ATR dan BPN nomor 10 tahun 2016 justru menciptakan prosedur yang kompleks yang melemahkan perlindungan hak masyarakat adat. Temuan utama hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tanah ulayat di Indonesia masih bersifat normatif dan belum memberikan perlindungan substantif. Prosedur pengakuan yang berlibat serta tumpang tindih izin usaha dengan wilayah adat serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama terjadinya konflik hukum agraria. Studi kasus pada masyarakat adat seperti Semanda, Dayak, Iban, dan Malit menunjukkan bahwa pola konflik yang berubah, yaitu pemberian izin usaha oleh negara tanpa persetujuan masyarakat adat, lemahnya posisi masyarakat adat, serta ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dan negara maupun koperasi. Sistem pengakuan tanah adat di Australia mengakui hak adat melalui putusan Mabo v. Queen Island dan Native Title Act 1993. Pengakuan dilakukan melalui mekanisme pengadilan dalam lembaga khusus serta memberikan ruang negosiasi melalui Indigenous Land Use Agreement. Sistem ini memiliki prosedur yang relatif jelas dan struktur. Sistem pengakuan tanah di Selandia Baru. Di Selandia Baru menggunakan pendekatan berbasis
Treaty of Waitangi antara negara masyarakat adat Maori. Penyelesaian konflik dilakukan melalui Waitangi Tribunal dengan pendekatan keadilan restoratif, termasuk pengakuan kesalahan historis, kompensasi, serta pemulihan hak masyarakat adat. Perbandingan. Jika dibandingkan, Indonesia masih lemah pada aspek implementasi dan kelembagaan, sedangkan Australia unggul dalam kejelasan prosedur hukum serta Selandia Baru menonjolkan pendekatan historis dan keadilan restoratif. Keberadaan lembaga independen menjadi faktor penting dalam efektivitas pengakuan hak tanah adat. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Meskipun Indonesia telah mengakui hak tanah wilayah secara normatif, akan tetapi implementasinya masih tergolong lemah. Pembelajaran dari Australia dan Selandia Baru menunjukkan bahwa reformasi hukum agraria di Indonesia yang komprehensif diperlukan untuk mewujudkan keadilan agraria dan pembangunan yang berkelanjutan. Saran penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga independen untuk masyarakat adat serta penyederhanaan prosedur pengakuan tanah layak, penertiban wajib, prinsip free, prior, dan informed consent, serta mekanisme kompensasi dan restitusi bagi masyarakat adat yang kehilangan tanahnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.